Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat, salam santun untuk seluruh sahabat-sahabat tercinta penyimak Uripe Allah channel dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu di dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat memahami dan mengambil pelajaran dari setiap paparan demi paparan. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan mengkaji tentang surat An-Nas, surat untuk manusia dari Tuhannya. Selama ini kita hanya membaca-baca saja, tidak tahu makna suratnya, tidak tahu makna yang tersirat, tidak tahu makna mutasabihat yang ada di dalam surat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Jadi Allah memberi surat kepada manusia agar kita manusia berlindung kepada Tuhannya manusia. Tapi bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada Allah Tuhannya manusia, sementara selama ini yang jadi Tuhan adalah hawa nafsu kita sendiri. Sementara ini yang jadi penguasa di dalam hati kita adalah diri kita sendiri. Berarti selama ini kita bukan berlindung kepada Allah, tapi selama ini sejak detik-detik akil baligh tiba, kita berlindung kepada Tuhan hawa nafsu kita sendiri daripada berlindung kepada Allah Tuhannya manusia. Karena memang mana mungkin kita bisa berlindung kepada Allah yang tak sekalipun kita berjumpa, tak sekalipun kita bertemu. Yang ada hanyalah angan-angan belaka. Di dalam beragama dan bertuhannya kita selama ini hanyalah angan-angan saja, tidak nyata.
Karena itulah Allah mengirimkan surat buat manusia. Allah mengirimkan surat buat kekasihnya agar tidak selingkuh kekasihnya dari selain Allah. Akan tetapi selama ini hati kita selalu selingkuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri selama ini. Jadi Allah selalu mengingatkan manusia, sembahlah Tuhan. Jangan kau sembah dirimu sendiri di hatimu. Selama ini manusia menganggap dirinya sebagai makhluk. Akan tetapi faktanya yang terjadi di dalam hatinya, manusia bukan makhluk. Selama ini tampilan posisi manusia seolah-olah bukan makhluk. Bagaimana mungkin makhluk bisa menyebut-nyebut dirinya sebagai makhluk? Tidaklah mungkin. Hanya Allah penciptanya lah yang bisa menyebut-nyebut nama-nama makhluk yang diciptakannya. Tapi seolah-olah kita selama ini, kitalah yang merasa mampu menyebut nama-nama makhluknya Allah. Termasuk makhluk diri kita sendiri, manusia. Ketika kita membuat sesuatu, ketika kita mencipta sesuatu, apakah mungkin setelah jadi sesuatu yang kita ciptakan itu bisa menyebut dirinya sendiri bahwa namanya ini? Contohnya, kita membuat kue. Bila kuenya sudah jadi, apakah mungkin kuenya bisa berbicara sendiri? Aku adalah kue. Karena makhluk tidak akan bisa menyatakan nama dirinya sendiri kecuali penciptanya. Nah, diri kita kan makhluk. Tapi posisi hati kita selama ini prakteknya bukan sebagai makhluk, tapi sebagai Tuhannya makhluk. Sementara kita mengaku-ngaku bahwa diri kita adalah makhluk ciptaan Allah. Tapi seolah-olah kitalah selama ini yang jadi Allah. Allahnya tiada, Allahnya gaib, Allahnya hanya angan-angan saja. Karena diri kita selama ini belum bertuhan. Yang dituhankan di hati kita selama ini adalah hawa nafsu kita sendiri sebagai Tuhan penguasa diri manusia kita. Mari kita lanjutkan surat An-Nasnya. Maliki yaumiddin, Raja manusia atau penguasa manusia. Jadi manusia itu diingatkan oleh Allah, ada raja yang merajai manusia. Ada raja yang menyebutkan bahwa diri kita ini adalah manusia. Bukan manusianya yang bisa menyebutkan diri kita adalah manusia, tapi raja pencipta manusia itulah yang bisa menyebutkan bahwa diri kita ini adalah manusia. Selama ini yang jadi raja di dalam hati kita kan bukan Allah, tapi hawa nafsu kita sendirilah yang merajai kehidupan dan badan kita ini selama ini.
Jadi bukan Allah rajanya, tapi diri kita sendirilah sebagai raja di rajanya di dalam singgah sananya hati ini selama ini. Kita bisa berucap dengan dusta demi dusta saja bahwa diri kita adalah ciptaan Allah, bahwa diri kita adalah dituhani Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Semuanya yang kita katakan selama ini adalah di dalam kedustaan saja. Eto-etoi saja, seolah-olah saja kita bertuhan di hati kita, tapi hakikatnya di hati kita syirik, kita ingkar, kita ateis, tak bertuhan kecuali mentuhankan diri kita sendiri di hati kita selama ini. Yang jadi raja adalah diri kita sendiri selama ini. Kenapa? Karena kita belum beragama dan belum bertuhan di hati kita. Intinya hati kita belum muslim, hati kita belum mu'alaf, hati kita masih kufur, masih selalu mensekutukan Allah di hati kita dengan diri kita sendiri selama ini. Karena manusianya seolah-olah merasa ada. Bagaimana mungkin manusia bisa menyebut-nyebut dirinya sendiri sebagai manusia bila manusia itu makhluk? Karena manusia selama ini tidak rela dan tidak ridho bahwa ada raja selain hawa nafsunya di hatinya. Karena selama ini yang menduduki raja di rajanya hati kita kan diri kita sendiri. Seolah-olah kitalah sebagai pelaksana, seolah-olah kitalah sebagai penguasa apapun yang beraktivitas selama ini atas badan-badan ini. Seolah-olah kitalah raja di rajanya semua perbuatan kita. Seolah-olah kitalah raja di rajanya di dalam seluruh solat-solat kita. Seolah-olah selama ini kitalah sebagai rajanya di dalam seluruh ibadah-ibadah kita. Seolah-olah kitalah sebagai rajanya ketika kita bekerja. Semuanya dirajai oleh hawa nafsu kita sendiri selama ini. Coba cek hati kita, apakah memang demikian? Inilah tanda bukti bahwa selama ini kita belum beragama di sisi Allah. Kita belum bertuhan di sisi Allah. Kita selama ini hanya mentuhankan diri manusia kita sendiri di hati kita. Jadi batallah beragama dan bertuhannya di hatinya kepada Sang Pencipta. Jika memang kita manusia ini mengaku-akui bahwa diri manusia kita ini adalah makhluk, apakah mungkin ujaran, perkataan bahwa diri kita ini adalah makhluk, diri kita ini adalah manusia terucap, terkalam dari diri manusia kita sendiri di hati kita? Tentulah bila kita mengaku sebagai makhluk, berarti kan wajib kita bergantung kepada raja di rajanya makhluk,
yakni Allah lah yang memerankan, yang memperjalankan seluruh apa yang teraktivitas di dalam badan ini. Bila kita bertuhan. Jadi bila kita pertuhankan Allah, itu tandanya sudah tiada lagi diri manusianya di hatinya. Yang ada hanya Allah yang bisa menyebut-nyebut bahwa diri kita ini adalah manusia, ya penciptanya, ya Allah, ya yang memakai badan ini siapa, ya yang memperjalankan badan ini siapa, ya yang menggerakkan badan ini siapa, ya yang menghidupkan badan ini siapa, ya yang mengkuasakan badan ini siapa. Selama ini kan jatuh ke lembah kemanusiaannya yang mengaku-ngaku sebagai pemilik semua itu, bukan? Itulah tanda bahwa selama ini kita jauh dari Allah, dekat kepada syaitan yang terkutuk, yakni diri manusia kitalah inilah nyatanya setan yang terkutuk. Setan itu, sebenarnya setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata. Jadi bukan gaib. Diri manusia kita di hati kita kan nyata, kan wujud, kan hidup, kan berkuasa di dalam kerajaan singgasananya hati kita selama ini. Nyata bukan setan yang terkutuknya itu? Bagi manusia yang belum mengenali siapa musuh sejatinya, maka ia takkan pernah mengenal Tuhannya. Bila kepada dirinya saja tidak mengenali, apalagi kepada Allah. Jadi bertuhan dan beragama itu intinya manusia sudah kembali ke asalnya. Manusia kembali kepada kemakhlukannya yang tidak tahu apa-apa kecuali disebutkan, kecuali dipergerakkan, kecuali diperjalankan oleh Tuhan penguasa diri manusianya. Itulah yang dimaksud ma'rifatullah. Bukan manusianya yang bermakrifat, tapi Allah lah yang bermakrifat. Jadi sesungguhnya makrifatnya manusia itu adalah ketiadaan, kembali ke kemakhlukannya, kembali ke alamnya. Jadi makhluk itu tidak akan pernah bisa menyebut-nyebut dirinya sebagai makhluk ciptaan. Karena yang bisa menyebut-nyebut ciptaan ini adalah sang penciptanya. Ketika Anda menggambar sesuatu kan Anda tidak sesuatu yang sudah Anda ciptakan itu kan tidak bisa menyebut-nyebut dirinya. Kecuali Andalah yang menamainya. Kecuali Andalah yang menyebut-nyebut ini itu. Ini namanya ini namanya itu. Hanya diri kita yang menciptakan, yang bisa menyebut-nyebut apapun yang kita ciptakan. Inilah logikanya bila diri kita ini mengaku bahwa diri manusia ini hanyalah makhluk yang tidak bisa apa-apa, maka seperti inilah yang dimaksud menjadi makhluk itu, yang dimaksud bertuhankan Allah, yang dimaksud tunduk patuh kepada raja di rajanya manusia, yakni Maliki Yaumiddin. Kita lanjutkan kembali. Ilahin nas, sesembahan
manusia. Sesembahan manusia. Sesembahan manusia. Coba cek selama ini di hati kita. Kepada siapakah selama ini kita menyembah? Kepada siapakah di dalam hati kita ini selama ini kita mengabdi? Kepada Allah kah? Ataukah kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini? Hanya kitalah yang tahu, karena yang tahu masing-masing hati diri manusianya adalah diri pribadi manusianya. Tergantung di situ Allah memberikan kesadaran atau tidak. Jadi sembahlah Allah di dalam hatimu. Maksudnya nyatakanlah Allah di dalam hatimu daripada diri manusiamu di hatimu. Wujudkanlah Allah di hatimu daripada kewujudan dirimu di hatimu. Hidupkanlah Allah di dalam hatimu daripada kehidupan diri manusiamu. Maha kuasakanlah Allah di hatimu daripada kuasa diri manusiamu di hatimu. Inilah yang dimaksud sesembahan manusia, yakni Allah lah sebagai pencipta manusianya. Selama ini kan kita berasa sebagai sang pencipta diri manusia kita. Kadang mencipta badan ini dengan sholat, kadang mencipta badan ini dengan ibadah, kadang mencipta badan ini bekerja, kadang pencipta badan ini duduk, kadang pencipta badan ini berdiri, kadang pencipta badan ini berjalan, kadang pencipta badan ini mandi, kadang pencipta badan ini bisa bicara, kadang pencipta badan ini bisa mendengar, kadang pencipta badan ini dengan melihat dan berkata dan sebagainya. Diri kitalah sebagai pencipta selama ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Maha Pencipta. Nah, nyata bukan? Selama ini di hati kita yang nyata, yang wujud, yang ada dan yang hidup selama ini kan bukan Allah. Tapi semua itu kan sifat Allah. Tapi selama ini yang memiliki, yang merasa mempunyai sifat-sifatnya Allah itu kan diri manusia kita. Nah, selama ini yang jadi Tuhan itu Allah ataukah diri manusia kita? Berarti selama ini kita belum pernah sedetik pun menyembah Allah. Belum pernah sedetik pun beribadah kepada Allah. Belum pernah sedetik pun sholat kepada Allah. Belum pernah sedetik pun kembali mengabdi kepada Allah selama ini. Jika saja kita pernah meskipun sedetik mengabdi kepada Allah, mengenal Allah, bertemu Allah meskipun dalam sedetik saja, pasti dimanapun kita sadar bahwa sesembahan kita bukan diri manusia kita, tapi Allah lah yang menguasai diri manusianya ketimbang manusianya itu sendiri.
Nah, inilah bukti-bukti nyatanya bahwa selama ini kita belumlah bertuhan. Maka pahami dan sadari kesalahan-kesalahan diri kita selama ini di dalam beragama dan bertuhan. Mari kita lanjutkan. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan setan yang tersembunyi. Selama ini kan tersembunyi. Hawa nafsu kita kan tersembunyi dari kita sendiri selama ini. Seolah-olah kitalah yang bisa beribadah dan sholat. Seolah-olah kitalah yang bisa beraktivitas selama ini. Seolah-olah kitalah yang bisa ngapa-ngapain, yang menggerakkan badan kita untuk beraktivitas selama ini. Seolah-olah hawa nafsu kita ini sudah mengabdi kepada Allah, sudah menyembah kepada Allah. Tapi selama ini kita jahat kepada Allah, kita jahil kepada Allah, ngaku-ngaku jadi Allah, meskipun mulut kita tidak bilang demikian, tapi hati kita nyatanya mempraktekkan hal yang demikian. Ngaku-ngaku jadi raja, ngaku-ngaku sebagai pencipta, ngaku-ngaku sebagai penguasa, tapi tidak disadarinya karena hati kita selama ini masih kotor, hati kita masih jahil, hati kita masih jahat. Maka dari itulah hati kita selama ini buta. Yang buta bukan mata lahirnya, yang buta adalah mata hatinya. Sehingga kita tak terasa bahwa selama ini kita ini jadi setan yang terkutuk, yang selalu berselingkuh dari Tuhannya, menciptakan ruang raja-raja sendiri di hatinya, yang merajai di dalamnya adalah hawa nafsunya sendiri sebagai Tuhan pencipta diri manusianya dan pencipta segala apa-apa dan siapa-siapa yang nampak di hatinya. Seolah-olah apapun yang dipandang itu adalah pandangannya. Seolah-olah yang didengar selama ini pendengarannya. Maka terciptalah apa yang dipandang dan yang didengarnya sebagai pandangan dan pendengaran diri manusianya. Inilah bukti bahwa selama ini manusia berkedudukan atau berposisi sebagai Tuhan daripada sebagai makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Siapakah yang membisikkan ke dalam dada manusia? Dan siapa yang ada di dalam dada manusia?
diri manusiakah ataukah Tuhannya yang berada di dalam dada manusia? Tentunya bila Allahnya gaib, tentunya bila Allahnya tiada, maka yang membisikkan di dalam dadanya adalah hawa nafsunya sendiri. Setan yang terkutuk itulah yang membisikkan manusia, membisikkan kepada seluruh kejahatan-kejahatannya, membisikkan kepada seluruh kejahiliaannya, membisikkan kepada seluruh keateisan diri manusianya, membisikkan kepada seluruh kekufuran hati manusianya, membisikkan kepada seluruh persekutuan diri manusianya kepada Tuhannya. Meskipun kelihatannya selama ini kita bisa sholat, meskipun kelihatannya selama ini kita bisa ibadah, meskipun kelihatannya selama ini kita merasa faham atas seluruh paparan-paparan yang ada di channel atau di Uripe Allah channel, maka semua itu masih di dalam dadanya, masih yang jadi raja adalah manusianya. Maka itulah selalu dibisikkan di dalam dadanya bahwa semua laku yang berlaku atas diri manusianya adalah tidak ada sangkut pautnya sedikit pun dengan Tuhannya. Maka terrealisasilah pernyataan-pernyataan di dalam seluruh amal ibadahnya, di seluruh kegiatannya, di seluruh aktivitas-aktivitasnya, bergema di dalam hatinya, li nafsi, ini milikku, ini pekerjaanku, ini sholatku, ini ibadahku, ini perjalananku, ini kefahamanku. Jadi semuanya kembali kepada yang fana, yang mati, yang hancur, karena yang menjadi raja dirajanya di dalam dada ini masih hawa nafsu manusianya. Manusia yang masih bisa ngaku-ngaku bahwa dirinya adalah manusia. Bila manusia masih mengaku-ngakui bahwa dirinya adalah manusia, berarti manusianya kan jadi Tuhan daripada menjadi makhluk. Jika makhluk takkan pernah bisa ngaku-ngaku, siapa namanya? Jadi makhluk itu tidak bisa apa-apa. Ciptaan itu tidak bisa apa-apa bila tidak dinyatakan oleh penciptanya. Rokok ini pun tidak bisa ngaku-ngaku bahwa dirinya adalah rokok bila tidak ada saya yang menyebut bahwa ini adalah rokok. Tak mungkin rokok mengaku sebagai rokok, dan tak mungkin manusia bisa mengaku bahwa dirinya manusia kecuali Tuhannya lah yang menghidupi manusia, yang menyatakan bahwa ini adalah manusia, bahwa ini adalah rokok. Mohon maaf, saya merokok.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan ayatnya. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi yang membisikkan ke dalam dada manusia adalah hawa nafsunya yang bersifat panas. Dialah yang dimaksud jin itu dari api panas. Jadi jin dan manusia, bila jin dan manusia itu bisa merasa bahwa dirinya adalah jin dan manusia, mengaku-ngaku bahwa dirinya bisa menyebutkan diri manusianya dan diri jinnya, itulah manusia dan jin yang tersesat dari Tuhannya, yakni belum beragama dan belum bertuhan. Selamanya bila belum berbaiat, selamanya jin dan manusia ini masih ngaku-ngaku bahwa dirinya adalah jin atau dirinya adalah manusia di dalam dadanya. Jika manusia sudah berbaiat, yakni ketika sakaratul maut tiba, yang mana pengakuannya sudah diambil paksa dan siksa oleh pemiliknya, maka setelah sudah menjalani sakaratul maut, maka sudah tiadalah manusia yang bisa nyebut-nyebut bahwa dirinya adalah manusia. Dan jin sudah tak bisa nyebut-nyebut pula bahwa dirinya adalah jin jika sudah dibaiat paksa oleh Allah di dalam syakaratul maut ketika ajal menjelang. Pasti kita semua akan menghadapi syakaratul maut itu, baiatan akbar itu yang dibaiat oleh Allah sendiri, pensucian demi pensucian, pelepasan demi pelepasan yang sakitnya maha dahsyat siksanya di dalamnya. Bagi manusia yang saat hidupnya tidak mencapai makom mati sebelum mati, maka sambutlah di dalam hari pembalasan dan hari perhitungan, di saat ajal menjemput, di saat syakaratul maut tiba. Jadi bila manusia ketika di dalam hidupnya sudah memasuki makom mati sebelum mati, maka selamatlah manusia itu karena ia sudah berislam di sisi Allah, sudah mempersembahkan lagi bahwa yang ada di alam semesta ini hanyalah Allah. Meskipun banyak sesebutan-sesebutan yang disebut, karena yang menyebut itu ya Allah sendiri. Bukan manusianya yang selama ini sok menjadi pencipta. Bukan manusianya seperti selama ini yang sok bisa tahu nama-nama apapun yang disebut-sebut oleh manusianya. Sadaqallahul azim. Jadi inilah surat An-Nas, surat untuk manusia yang datangnya dari Allah, supaya manusia berakhir, yakni supaya manusia bisa kembali kepada Tuhan pencipta diri manusianya. Marilah kita bongkar-bongkar kebobrokan-kebobrokan
hawa nafsu kita selama ini. Seolah-olah kitalah yang bisa membaca Al-Quran, seolah-olah kitalah yang bisa sholat, seolah-olah kitalah yang bisa beribadah. Nah, sebenarnya yang jadi penguasa dan pencipta itu siapa? Allah kah atau manusianya? Jika Allah yang menjadi penciptanya, maka manusianya sudah tak bisa ngaku-ngaku lagi bahwa dirinya adalah manusia, bahwa dirinya sudah melaksanakan sholat, bahwa dirinya sudah beribadah. Sudah tak ada pengakuan-pengakuan lagi. Karena yang mentuhani di dalam dadanya sudah Allah pencipta diri manusianya. Jadi hakikatnya manusianya sudah mati total jenderal kepada Tuhannya. Kembali ke alam kesejatiannya. Bahwa manusia itu berawal dari hal yang tidak bisa disebut karena tidak ada sesebutannya. Karena yang bisa menyebutkan manusia ini adalah manusia, ya penciptanya, bukan manusianya. Ilustrasinya demikian. Seumpama kita membuat rumah. Setelah rumah itu jadi, apakah mungkin rumah itu menyebut dirinya sendiri bernama rumah atau sebagai rumah? Apakah mungkin hal yang sudah kita ciptakan itu bisa menyebut-nyebut dirinya sebagai rumah? Jadi yang menyebut rumah itu siapa? Kan yang menciptakan rumah itu sendiri. Yang bisa menyebut itu bangunan adalah yang menciptakan bangunan itu sendiri daripada bangunannya. Jadi bangunan atau rumahnya tidak bisa apa-apa. Tidak bisa menyebut apa-apa. Kecuali disebutkan oleh penciptanya. Sama halnya diri manusia kita. Kita ngaku-ngaku sebagai makhluk ciptaan. Kita ngaku-ngaku sebagai makhluk yang diciptakan Tuhannya. Tapi selama ini kita berposisi hati sebagai Tuhan daripada sebagai makhluk. Karena di dalam hati kita tidak ada Tuhan selain hawa nafsu kita sendiri di dalam dada kita selama ini. Itulah nyatanya bahwa selama ini kita jauh dari agama Allah. Kita jauh bertuhankan kepada Allah. Kita selama ini tidak berwalikan kepada Allah, melainkan berwalikan kepada hawa nafsu kita sendiri sebagai Tuhan penguasa diri kita sendiri. Hanya diri kitalah yang bisa menyebut-nyebut bahwa diri kita adalah manusia. Karena selama ini tidak kita sadari bahwa diri kitalah yang selama ini ngaku-ngaku sebagai penciptanya tanpa kita sadari. Sudah merampas hak-hak penciptaan Allah di dalam dada kita. Sehingga kita merasa kitalah yang bisa menyebut-nyebutkan bahwa diri kita adalah manusia. Kemudian kita bisa menyebutkan segala apa-apa dan siapa-siapa. Bahkan kita bisa menyebutkan nama-nama segala sesuatu. Karena selama ini kita tidak sadar kita menduduki posisinya Allah
daripada duduk sebagai Abdullah. Nyata bukan? Jelas bukan? Selama ini kita hanya menjahili urusan Allah, mensekutukan urusan Allah daripada diri kita sendiri. Jadi seolah-olah semua urusan itu adalah urusan kita sendiri. Seolah-olah yang bisa mencukupi diri kita dan orang lain selama ini adalah diri kita sendiri. Karena kita selama ini masih ateis. Tidak terasa bahwa diri kita selama ini tak bertuhan, melainkan mentuhankan di dalam dada kita. Hawa nafsu kita sendirilah yang duduk sebagai Tuhan, yang mentuhani seluruh aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan. Itulah nyatanya setan yang terkutuk itu. Jadi setan yang terkutuk itu tidak gaib, kata banyak orang. Jadi setan yang terkutuk itu tidak gaib, kata para alim ulama kan gaib. Tapi kata Allah setan itu nyata. Jadi tinggal pilih ikut manusia atau ikut Tuhannya. Sedangkan Allah menyatakan bahwa setan-setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata. Karena apa? Karena kita selama ini, hawa nafsu kita selama ini merasa menjadi Tuhan, menjadi Allah. Jadi selama ini kita tidak terasa telah menyandingi Allah, telah mensekutukan Allah dengan diri kita. Itulah nyatanya setan itu. Ada unen-unen begini. Bila manusianya itu orang biasa, maka setannya ya juga biasa-biasa saja. Bila manusianya itu ustadz, maka setannya ya selevel ustadz. Bila ada manusia yang berlevel kiai, maka setannya pun berlabel sepangkat kiai. Bila ada para alim ulama, ya setannya ya berpangkat seperti layaknya alim ulama. Jadi intinya, hakikatnya siapa sih setan yang terkutuk itu? Setan yang terkutuk itu dikala di hatinya merasa wujud daripada Tuhannya. Jadi ketika manusianya itu masih ada pengakuan bahwa dirinya adalah manusia, itulah setan yang terkutuk. Karena di hatinya ada Tuhan selain Allah. Inilah tauhid yang sesungguhnya. Inilah tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul serta aulia Allah. Inilah original tauhid itu, yang mana seluruh syariatnya sudah bernuansakan tauhid. Meskipun raga-raga ini bersyariat, tapi di hatinya yang ada bukan syariat manusianya, tapi di hatinya sudah kembali seluruh syariat itu adalah syariat Tuhannya, syariatullah. Jadi yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan syariat pribadi Kanjeng Nabi Muhammad sendiri. Jangan salah paham. Selama ini kan kita menggaung-gaungkan, mengikuti syariat Rasulullah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad bisa bersyariat? Apakah semua manusia bisa bersyariat? Bila tanpa Allah
Bila tanpa hayatullah, jadi tanpa hidup, apakah manusia bisa beraktivitas dan bersyariat? Jadi sesungguhnya syariat itu siapa? Jadi sesungguhnya torekoh itu siapa? Jadi sesungguhnya hakikat itu siapa? Jadi sesungguhnya makrifat itu siapa? Semuanya ya Allah, semuanya ya hidup. Tanpa hayatullah tak akan ada syariat, toreko, hakikat, dan ma'rifat. Jadi yang berhak menyandang syariat, toreko, hakikat, dan ma'rifat, ya yang bilang ini kan. Siapa yang bilang ini? Bukan Abdul Halimnya yang bilang. Siapa yang membilangkan? Siapa yang memperkatakan? Siapa yang berkalam-kalam di balik Abdul Halim dan di balik Anda semua? Tentunya hidup, bukan? Ya Allah lah sang pemilik alam semesta ini, bukan kita. Jadi yang berhak disembah di dalam dada kita adalah, yang berhak diabdi di dalam dada kita adalah hayatullah. Jadi hiduplah yang menghidupi seluruh makhluk ciptaannya. Jadi jangan salah faham, bukannya makhluk-makhluk itu punya hidup sendiri-sendiri. Ada hidupnya para manusia yang berapa jumlahnya sangat banyak sekali. Berarti hidup itu banyak sekali. Belum para hayawan dan berbagai macam jenisnya. Berarti hidup itu kan banyak sekali. Belum tumbuh-tumbuhan dan berbagai macam jenis-jenisnya. Berarti kan hidup itu banyak sekali. Karena kita selama ini mensekutukan Allah dengan makhluk-makhluknya. Kita hanya memandang makhluk ciptaan-ciptaannya. Kita hanya menyaksikan makhluk-makhluk yang diciptakan Allah. Sementara kepada Allahnya kita buta. Sehingga kita selama ini hanya menyembah makhluk. Menyembah apa-apa yang kita sebut-sebutkan. Bila kita tahu rahasia di balik rahasianya makhluk, maka masuklah Islam dulu. Jadilah mu'allaf yang baik, bersahadatlah di dalamnya, yakni beragama dan bertuhankan Allah, yakni awwaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama di sisi Allah itu adalah mengenal Allah. Itulah agama. Itulah bertuhan. Bagaimana mungkin kita bisa beragama dan bertuhan di dalam dada kita sementara kita tidak mengenal Tuhan? Yang dikenal di dalam dada kita selama ini hanyalah hawa nafsu kita sendiri yang menduduki porsi Tuhan, yang menduduki singgah sananya Allah di dalam dada kita selama ini. Sehingga Allah itu tiada bagi kita. Sehingga Allah itu gaib bagi kita. Sehingga Allah itu mati bagi kita. Sehingga Allah itu tidak kuasa apa-apa terhadap kita selama ini. Karena hati kita belum bertuhankan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan semoga kita semua bisa mengambil manfaat apa yang telah dipaparkannya. Karena tak mungkin Abdul Halim bisa memaparkan begini tanpa adanya hidup.
hidup. Apakah mayat bisa memaparkan? Apakah mayat bisa berkalam-kalam? Kecuali dikalamkan oleh Tuhan pencipta diri manusianya. Semoga kita semua selalu terhidayahkan oleh apa yang dipaparkan oleh hidup. Semoga kita menjadi Islam yang selamat. Maksudnya Islam itu ya selamat. Maksudnya Islam itu yang di dalam dada, bukan di luar. Kalau Islam yang di luar itu kan hanya simbol-simbol. Bertuhan dan beragamanya hanya masih simbol-simbol, hanya di angan-angan saja. Di hatinya nyata wujud hawa nafsunya yang mentuhani segalanya. Jadi semoga kita semua terpahamkan di dalam setiap paparan demi paparan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.